Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan berbagai macam kenikmatan, taufiknya dan kemudahan kepada kita semua sehingga di waktu ba'da asar ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengadakan majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ucapan salam yang kami bacakan di awal tadi, yang kami ucapkan adalah ucapan yang memiliki makna, memiliki arti yang sangat agung, bukan sekedar ucapan tanpa memiliki makna. Seperti misalnya assalamualaikum, assalam. Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hasyr. Allah berfirman, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam. Jadi As-Salam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesucian, sifat keselamatan yang mana Allah Subhanahu wa taala disucikan, dijauhkan dari segala bentuk kekurangan, cacat dan aib-aib ataupun keburukan-keburukan. Di sisi yang lain, makna as-salam dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Sehingga dari pengaruh atau asar nama Allah as-salam adalah Allah memberikan keselamatan bagi seluruh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Kemudian makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maknanya kata para ulama adalah untuk bertabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang didoakan. Kemudian makna yang kedua, masih mirip dengan makna yang pertama, adalah mendoakan keselamatan bagi orang yang didoakan tersebut dari berbagai macam keburukan-keburukan, yakni keselamatan di dunia dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, dari penyakit dan seterusnya. Demikian pula keselamatan di alam barzakh dari fitnah kubur, dari azab kubur. Demikian pula berlanjut keselamatan di hari akhirat kelak dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna yang lain disebutkan oleh para ulama ketika mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain. Maknanya adalah semoga keselamatan untukmu dariku, yakni engkau tidak akan mendapatkan keburukan selama engkau berjumpa denganku. Sehingga ucapan assalamualaikum ini bukan sekedar ucapan semata. Cuman sayangnya kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui makna dari ucapan salam yang mereka ucapkan. Yang awalnya tadi dari makna yang terakhir, misalnya engkau tidak akan mendapatkan keburukan, ya engkau mendapatkan keselamatan selama berjumpa denganku. Kita misalnya melihat ada orang yang mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain, yang pada hakikatnya maknanya seharusnya orang tersebut mendapatkan keselamatan, tetapi orang yang mengucapkan salam ini justru memberikan keburukan.
mencelanya atau melakukan tipu menipu dan yang semisal dengan itu dari keburukan-keburukan yang bertentangan dengan makna keselamatan. Sehingga ucapan salam di sini memiliki makna yang sangat luas. Di antara keutamaan dari mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin adalah sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih At-Targhib karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanat." Siapa yang mengucapkan assalamu alaikum, maka akan dituliskan untuknya 10 kebaikan. Assalamu alaikum dapat 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah." Ada tambahan warahmatullah. Kata Nabi SAW, "Kutibat lahu isyruna hasanah." Maka akan dituliskan untuknya 20 kebaikan. Ditambah warahmatullah dapat 20 kebaikan. Kemudian kata Nabi, "Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kutibat lahu 30 hasanah." Kemudian siapa yang mengucapkan dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jangan sungkan-sungkan untuk mengucap salam kepada sesama kaum muslimin. Kita tebarkan salam karena dari salam ini akan mendekatkan hati-hati kaum muslimin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini hari Kamis tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Mei 2026 Masehi, kita akan mengkaji sebuah tema kajian yang berkaitan dengan taubat atau lebih lengkapnya dengan judul Mari Bertaubat Sebelum Terlambat. Di hadapan kami ada sebuah kitab dengan judul Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kita akan baca sedikit apa yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau. Di sini beliau mengatakan babut taubah, pada bab kedua, bab yang membahas tentang taubat. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait dengan perkara taubat, misalnya kita mengatakan aku nak bertaubat, atau kita nasihat ke wong lain, kak tobatlah kak, jadilah ngawi ke hal-hal yang tidak bagus itu. Kita harus tahu dulu makna taubat itu apa. Makna taubat dijelaskan oleh para ulama secara bahasa Arab. Kata at-taubah dari kata kerja taba yatubu, maknanya roja'a. Roja'a dalam bahasa Arab artinya kembali. Sehingga secara definisi syar'i, definisi syariat agama kita, taubat maknanya adalah ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atih. Adalah kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan perkara taubat ini disebutkan oleh para ulama seperti misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, taubat yang paling besar, yang paling wajib adalah bertaubat dari kekufuran menuju keimanan, atau bertaubat dari kesyirikan menuju mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafirannya, dari kesyirikannya, dari penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang dibawanya dari perkara taubat ini adalah bertaubat dari dosa-dosa besar, dari al-kabair namanya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bertaubat dari dosa-dosa kecil. Sehingga pada intinya atau yang pentingnya adalah kita ini diwajibkan untuk bertaubat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, beliau katakan qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengatakan taubat itu wajib dari segala dosa. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Apabila suatu kemaksiatan itu berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan sesama manusia, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Jadi taubat itu punya syarat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain.
Sholat ada syaratnya, wudu ada syaratnya, zakat dan seterusnya ada syarat-syaratnya. Yang mana apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, 3 syarat taubat berikut adalah ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, seseorang berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan. Berhenti di sini memiliki 2 makna. Dia apabila maksiat itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba-hambanya, maka dia berhenti dengan melakukan kewajiban yang dia tinggalkan. Misalnya dia tidak menunaikan zakat mal atau zakat yang wajib, maka cara dia bertaubat adalah dia berhenti dari kebiasaan dia meninggalkan zakat, lalu membayar, menunaikan zakat yang dia tinggalkan, yang dia abaikan. Demikian pula apabila maksiat tersebut berkaitan dengan meninggalkan atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, cara taubatnya dia berhenti dari melakukan keharaman tersebut. Misalnya orang yang na'udzubillah makan harta riba, cara dia bertaubat dia berhenti dari dosa ribanya. Atau orang yang minum khamr, minum tua, kalau bahasa kita, dia berhenti dari kebiasaan tersebut. Sehingga suatu kedustaan, suatu kebohongan, ketika seseorang bertaubat, lisannya mengatakan aku bertaubat kepada Allah dari makan riba misalnya, tetapi masih tetap makan harta riba, maka ini taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, wasani, syarat taubat yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Dia menyesali kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi syarat taubat yang kedua ini ada rasa penyesalan dalam kolbu seorang hamba. Dia ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah menerjang larangan yang Allah berikan untuknya, atau dia meninggalkan kewajiban yang Allah berikan untuknya. Kemudian wasalitsu, yang ketiga dari syarat taubat, kata beliau, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yakni seorang hamba itu dia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan yang dia sempat terjatuh di dalamnya selama-lamanya. Jadi ada tekad yang kuat dari seorang hamba untuk tidak melakukan kembali maksiat-maksiat yang dia lakukan. Tapi perlu dipahami di sini terkait dengan syarat ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya hati dia itu betul-betul kokoh dan kuat untuk tidak mengulanginya. Tetapi di suatu masa, misalnya di kemudian hari dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat yang ketiga ini dikatakan dia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan maksiat. Beliau tidak mengatakan syarat ketiga untuk tidak bermaksiat lagi, bukan. Namanya manusia, fitrah seorang manusia pasti terjatuh dalam kemaksiatan. Cuman yang membedakan antara yang jujur dan yang dusta dalam taubatnya, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak cucu manusia pasti sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya adanya berita yang sifatnya pasti dan benar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Bahkan di sini disebutkan khata', sirah mubalaghah, artinya sering melakukan kesalahan. Dikecualikan darinya adalah para nabi. Para nabi memang maksum, terjaga dari dosa-dosa dan kesalahan. Kemudian di sini disebutkan orang yang melakukan kesalahan bukan berarti dia jelek. Di sini beliau katakan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Sehingga kita bisa ambil pemahaman kebalikannya. Berarti seburuk-buruk orang yang melakukan dosa adalah yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan 3 syarat taubat ini kata beliau, fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuhu. Apabila hilang atau tidak terpenuhi salah satu dari 3 syarat taubat ini, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada para ulama yang lain yang meneliti kembali terkait dengan syarat-syarat taubat, menambahkan dari 3 syarat taubat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kata beliau ada syarat tambahan selain 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarat yang keempat kata beliau adalah al-ikhlas. Taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah ibadah. Yang namanya ibadah harus ditujukan, dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena kaidahnya yang namanya ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah atau diniatkan untuk selain Allah, maka terjatuh dalam yang namanya kesyirikan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Manusia tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang itu bertaubat dengan niat untuk riya agar dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, tidak ada di dalam hatinya niat karena Allah, maka itu taubat yang palsu. Dia tidak diampuni dosanya, justru mendapatkan dosa yang baru, bahkan lebih besar dari dosa-dosa yang dia lakukan. Demikian pula ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah, syarat taubat tambahan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kelima adalah taubat itu harus dilakukan di waktu diterimanya taubat. Jadi taubat itu tidak selama-lamanya terbuka pintu taubat. Ada masa di mana pintu taubat itu tertutup. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa in kanat fi waqtin la tuqbal fihi lam tanfa. Apabila taubat itu dilakukan atau diucapkan di waktu di mana taubat tidak lagi diterima, maka tidak akan bermanfaat taubat tersebut. Wadzalika nau'un khas wa nau'un am. Dan waktu tersebut atau masa taubat itu tertutup ada 2 macam. Ada 2 waktu. Ada waktu yang sifatnya khusus, ada waktu yang sifatnya umum. Kata beliau, waktu yang sifatnya khusus adalah ketika manusia merasakan yang namanya sakaratul maut. Ini ketika ajal kematian sudah mendatangi seorang hamba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Dan taubat itu tidak akan diterima bagi orang-orang yang terus melakukan dosa dan kemaksiatan hingga apabila ajal kematian sudah datang kepada salah seorang mereka baru ngomong aku bertaubat sekarang. Kata Allah, ini tidak akan diterima, sebagaimana kata beliau di sini ketika Fir'aun, musuh Nabi Musa alaihissalam, kisahnya sudah kita ketahui bersama. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel berlari melewati lautan, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dan bala tentara Bani Israel sudah sampai ke ujung lautan, Fir'aun berada di tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kembali. Laut ini menjadi bergerak untuk menenggelamkan Fir'aun. Diriwayatkan di situ ketika Fir'aun hendak tenggelam, hendak binasa, mati, dia mengatakan aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, apakah baru sekarang wahai Fir'aun engkau bertaubat, padahal sebelumnya engkau sudah sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga ini syarat taubat yang terakhir adalah ketika seseorang hamba sebelum dia merasakan sakaratul maut, maka pintu taubat masih terbuka. Itu jenis yang sifatnya khusus. Kemudian ada waktu yang sifatnya umum. Kata beliau di sini adalah fahuwa tulu'u syamsi min maghribiha. Ya, ini ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Tidak lagi bermanfaat taubat seorang hamba. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubah, wa la tanqati'u at-taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha." Hijrah, amalan hijrah tidak akan terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus hingga terbitnya matahari dari barat. Jadi ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka tidak akan lagi bermanfaat taubat seorang hamba, dan pula tidak akan bermanfaat lagi amalan-amalan seseorang yang dia lakukan setelah masa itu terjadi.
Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan kembali. Kalau tadi kan 3 syarat berkaitan dengan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Apabila kemaksiatan yang dilakukan manusia itu berkaitan dengan manusia yang lain, ini tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi langsung berkaitan dengan manusia yang lain, sesama hamba. Maka kata beliau, fasyurutuha arba'ah. Syarat taubatnya itu ada 4. Hadhihi thalatha, 3 syarat yang sebelumnya yang sama seperti maksiat kepada Allah. Kemudian wa ayyabra min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat, dia harus membersihkan dirinya dari hak saudaranya yang diambil, dari orang lain yang dia zalimi. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Apabila kezalimannya itu berupa harta yang dia ambil, yang dia rampas dari orang lain, maka bentuk taubatnya dia kembalikan harta tersebut kepada orang lain. Cara mengembalikan harta, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, langsung diberikan kepada orang yang dia zalimi. Atau kalau seandainya orang yang dia ambil hartanya secara zalim sudah meninggal dunia, maka kata para ulama diberikan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Atau kalau misalnya dia tidak menemukan ahli warisnya, tidak tahu informasinya, alamatnya di mana, maka kata para ulama langkah terakhir adalah dia sedekahkan atas nama orang yang diambil hartanya secara zalim. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Apabila kezalimannya itu dalam bentuk menuduh orang lain dengan tuduhan yang dusta, yang jelek, maka dia meminta maafnya. Maka dia meminta maaf kepada orang tersebut. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Apabila kemaksiatan itu berupa ghibah, maka dia minta halalnya dari orang yang dia gibahi. Para ulama pun menjelaskan bagaimana terkait apabila seorang hamba ini dia menggibahi orang lain. Pendapat yang lebih bagus adalah apa yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, apabila gibah tersebut tidak diketahui oleh orang yang dia gibahi, maka tidak perlu minta halal, tetapi dia mintakan ampunan untuk orang yang dia gibahi. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu. Kafarah dari orang yang engkau gibahi, engkau mintakan ampunan kepada Allah untuknya. Itu kalau orang yang dia gibahi tidak mengetahui. Tapi kalau orang yang dia gibahi mengetahui perbuatan gibahnya itu, maka kata para ulama dia harus mendatanginya, minta halal, minta maaf. Bahkan apabila orang yang dia gibahi itu meminta syarat, minta misalnya diberikan uang sekian baru dia maafkan, maka tetap disyariatkan untuk dia berikan uang itu agar mendapatkan kehalalan dan pemaafan dari dosa gibahnya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub. Wajib untuk bertaubat dari segala bentuk dosa. Dosa besar, dosa kecil, bahkan kekufuran, kesyirikan, wajib semuanya untuk bertaubat darinya. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalika dzambi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Apabila seorang itu bertaubat dari sebagian dosa yang dia lakukan, maka taubatnya sah menurut para ulama. Dari dosa yang dia bertaubat tersebut, ya, melakukan misalnya dosa, banyak dosa, tetapi dia baru bertaubat dari sebagian dosanya. Kata Imam An-Nawawi, sah untuk sebagian dosa yang dia bertaubat. Sedangkan sebagian yang lain itu masih tersisa, masih tetap wajib baginya untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan tersebut. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah, dan telah nampak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para ulama tentang wajibnya taubat. Di sini beliau membawakan dalil-dalil tentang wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalil dari Al-Qur'an. Kata beliau, qala Allah taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah wahai kaum mukminin seluruhnya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di sini Allah sebutkan untuk meraih keberuntungan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuflihun berasal dari kata al-falah. Al-falah keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Kata para ulama, yang namanya keberuntungan itu dengan mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindarkan dari hal-hal yang tidak dia sukai. Sehingga keberuntungan di sini meliputi keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dan waqala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha sering kita dengar terucap dari lisan-lisan manusia. Dan perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan taubat nasuha. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau membawakan beberapa penafsiran dari para ulama, baik para ulama salaf dari kalangan para sahabat Nabi ataupun yang datang setelahnya. Beliau bawakan yang pertama riwayat dari sahabat Umar bin Khattab, dari Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Kata taubatan nasuha maknanya ayyatuba tsumma la ya'udu ila dzambi. Ini dia bertaubat kemudian tidak lagi mengulangi dosa yang dia lakukan. Kemudian penafsiran yang lain dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, taubat nasuha hiya ayyakunal abdu nadiman ala ma madha mujmi'an ala alla ya'uda fihi. Ini seorang hamba menyesali dosa yang dia lakukan dahulu dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian penafsiran dari Al-Kalbi, ulama namanya Al-Kalbi, kata beliau taubat nasuha ayyastaghfira bil lisan wa yandam bil qalbi wa yumsik bil badan. Taubat nasuha itu adalah seorang hamba beristighfar dengan lisannya, menyesali dengan hatinya, dan dia menahan diri dari menahan anggota tubuhnya dari melakukan kemaksiatan tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan yajma'uha arba'atu asya. Yang namanya taubatan nasuha itu mengumpulkan 4 perkara. Kata beliau al-istighfar bil lisan. Yang pertama istighfar dengan lisan, dengan ucapan. Yang kedua wal iqla bil abdan, dia berhenti dengan tubuhnya. Kemudian yang ketiga wa itmaru tarkil audi bil janan, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di dalam hatinya. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, dan dia meninggalkan teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk. Karena seorang itu mungkin dari niatnya sudah ikhlas, sudah baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang dahulu dia terjerumus di dalamnya, tetapi masih berteman, bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin dia akan kembali terjatuh dalam maksiat-maksiat tersebut. Kemudian, ma'asyara al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi dari Al-Qur'an, maka sekarang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini kata Al-Imam An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Kata beliau, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar, bertaubat kepada Allah bahkan lebih dari 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sungguh aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam dua hadis ini, ma'asyara al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faidah bahwasanya yang pertama kewajiban untuk bertaubat karena langsung diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita melihat sosok tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau memberikan qudwah hasanah, teladan yang baik kepada umatnya dengan beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk pendidikan yang sangat sempurna. Beliau tidak cuma memerintahkan tapi ikut melakukan. Karena kalau cuma memerintahkan, diri sendiri tidak melakukan, mungkin akan ditolak oleh orang lain. Kau beda ngawi ke? Itu kan misalnya. Tapi beliau memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Beliau tetap bertaubat dan beristighfar kepada
Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan permasalahan yang berkaitan dengan istighfar. Istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, meminta, mencari maghfirah. Maghfirah itu maknanya adalah penutupan dari dosa dan penutupan dari pengaruh dosa tersebut. Sehingga ketika seorang meminta maghfirah, meminta ampunan, maknanya dia meminta kepada Allah untuk ditutupi dosa-dosanya dan agar Allah menutupi pengaruh dari dosa tersebut terhadapnya. Pengaruh dosa banyak. Di dunia mungkin dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, di alam barzakh, alam kubur dia akan mendapatkan azab kubur karena dosanya. Demikian pula di akhirat puncaknya dia akan merasakan azab Allah di dalam neraka. Sehingga ketika seorang itu mengatakan astaghfirullah, aku meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah untuk ditutupi dosaku dan meminta agar Allah menutupi pengaruh dari dosa-dosaku. Terkait dengan lafaz istighfar banyak, bisa astaghfirullah, bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, dan yang paling afdalnya, yang paling baiknya adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar artinya adalah pemimpin istighfar dengan bacaan yang tidak begitu panjang tapi insyaallah bisa dihafal. Datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Syaddad bin Aus, kata Nabi SAW, sayyidul istighfar antakul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu lafaz sayyidul istighfar. Ini juga hasungan untuk kita bisa menghafalnya karena ini juga merupakan zikir pagi petang yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sayyidul istighfar lanjutan dari hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min naumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah." Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar di siang hari dalam keadaan dia meyakini sayyidul istighfar ini, yang mana isinya ada mentauhidkan Allah, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia akui dosanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat-nikmat Allah kepadanya. Maka ketika dia mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari lalu dia meninggal dunia sebelum memasuki sore hari, kata Nabi SAW, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penduduk surga. Begitupun sebaliknya, wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbih fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu malam dan dalam keadaan dia meyakini kalimat dalam sayyidul istighfar ini lalu dia meninggal dunia sebelum masuk waktu subuh, waktu pagi, maka dia termasuk dari penduduk surga. Maka semangat kita untuk menghafal yang namanya sayyidul istighfar. Demikian pula bentuk-bentuk lafaz istighfar yang lain. Kata ibunda kita Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, kata beliau, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sangat beruntung, sangat sukses orang yang mendapati di dalam lembar catatan kebaikannya tertulis istighfar yang sangat banyak. Istighfar yang sangat banyak, kata Aisyah, dia mendapatkan keberuntungan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kemudian terkait dengan istighfar ini ataupun taubat memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan dari bertaubat adalah orang yang bertaubat dia suci dari dosa-dosanya. Artinya dia tidak memiliki dosa sama sekali. Datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya dia seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibundanya. Bayi yang lahirkan suci, tidak terkena belum tercatat ya dosa-dosa yang dia lakukan, ya, seperti kondisinya seperti itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain dari bertaubat adalah taubat itu akan membuat dosa-dosa seorang hamba diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat
dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah, dia beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang akan digantikan oleh Allah dosa-dosa mereka menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Dan Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat kepada Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, datang sebuah hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara. 3 amalan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Disebutkan dalam hadis ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih sama karya Al-Imam An-Nawawi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini berarti masuk ke dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang datang lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai bani Adam, Allah panggil umat manusia. Wahai manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau betapapun dosa yang engkau lakukan dan aku tidak akan peduli. Ini yang pertama. Jadi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba hanya berdoa dan tidak ada rasa harap dalam hatinya, maka seperti doa orang yang lalai. Lisannya berucap tetapi hatinya kemana-mana, tidak ada ta'zim, pengagungan, tidak ada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai bani Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu mencapai atas langit, ya, sudah mencapai puncak langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli. Maka perkara kedua yang dengannya kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita lewati beberapa penjelasannya sebelumnya. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku, yakni ketika manusia sudah meninggal dunia, masuk fase akhirat, datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, yakni tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan ibadah apapun jenisnya kepada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Kemudian sedikit terkait dengan permasalahan istighfar tadi, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah cukup istighfar itu hanya sekedar ucapan lisan saja? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, jawabannya tentu tidak cukup. Istighfar dan taubat yang diucapkan hamba sekedar mengucapkan astaghfirullah, Allahumma ghafirli dan seterusnya tidak akan cukup, kecuali dengan melakukan sebab-sebab ampunan tadi, melakukan sebab-sebab Allah terima taubatnya, sebab-sebab Allah ampuni dia. Karena kalau sekedar hanya ucapan, tidak melakukan sebab-sebab untuk Allah ampuni dia, ya seperti misalnya seseorang berdoa kepada Allah minta anak yang soleh, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, tapi dia tidak tempuh sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya dia tidak mau menikah. Bagaimana untuk bisa mendapatkan anak? Tidak mau menikah. Demikian pula ketika dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus lakukan sebab-sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertaubat kepada Allah. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayanfa'ana bima 'allamana wa nas'aluhu Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.